Ya Tuhan. Pemimpin tertinggi Iran hilang. Bank-bank terbesar baru saja membekukan semua rekening, dan rezimnya sedang bangkrut. Kemarin, ratusan warga Iran terbangun dan mendapati mereka tidak bisa mengakses uang mereka. ATM tidak berfungsi, situs web diblokir, dan cabang-cabang bank kosong. Keputusasaan mulai terlihat. Nasabah Bank Shepa dan Bank Meli menerima SMS. Rekening terkunci tanpa penjelasan. Rezim menyebut ini sebagai peningkatan teknis bank sentral pada sistem komunikasi demi stabilitas jaringan. Apapun maksudnya, kalau bank saya mengirim pesan seperti itu, saya pasti panik. Rezim ini hampir pasti membekukan banyak uang dari warganya demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas kemana uang itu pergi. Seperti yang kalian lihat, rakyat Iran dirampok pemerintah demi mempertahankan kekuasaan. Ini bukan pertama kalinya. Sebenarnya, seluruh krisis ini berawal dari satu orang, dan dia terhubung dengan pemimpin tertinggi yang baru. Ingat kenapa protes bulan Januari dimulai? Jadi, Iran harus mendevaluasi mata uangnya karena sebuah bank kolaps. Bank itu bernama Bank Ayanda. Orang di balik Bank Ayanda ini adalah Ali Ansari. Jika nama itu terdengar familiar, itu karena kami baru-baru ini membahasnya. Ali Ansari adalah pebisnis Iran yang sama yang merupakan teman dekat pemimpin tertinggi baru, Mujtaba Khamenei. Bahkan, Ansari adalah perantara yang membeli properti senilai ratusan juta dolar untuk Mujtaba di seluruh Eropa. 150 juta dolar dalam bentuk properti hanya di London saja. Dia punya koneksi, sangat banyak koneksi, dan itu akan sangat berpengaruh. Karena begini, Ansari sudah menjadi seorang pengusaha, bisa dibilang begitu selama ini. Dia sudah berada di lingkaran bisnis elit Iran sejak tahun 90-an, tapi pada tahun 2013 dia mendirikan bank yang baru saja kita bicarakan, Bank Ayanda, dan bank itu dengan cepat menjadi salah satu bank terkemuka di Iran. Kenapa? Sederhana saja. Bank ini menawarkan beberapa suku bunga tertinggi di negara itu. Jadi jutaan orang Iran langsung menaruh tabungan mereka di bank ini untuk mendapatkan bunga yang menggiurkan itu. Setiap kali ada yang menawarkan suku bunga terlalu tinggi, kamu perlu bertanya, dari mana uang itu sebenarnya berasal? Nah, untuk bank ini, uangnya berasal dari pinjaman besar-besaran yang diberikan untuk proyek-proyek pembangunan di Iran. Salah satu pinjaman terbesar sebenarnya diberikan untuk Iran Mall. Sekarang, izinkan saya jelaskan soal mall ini. Itu bukan mall, melainkan sebuah kota. Itu 2 kali lebih besar dari Pentagon. Mall ini dirancang agar terlihat seperti istana kekaisaran Persia abad ke-16. Ini adalah mall terbesar di dunia. Dan coba tebak siapa pemilik mall ini? Nah, sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh pria bernama Ali Ansari. Saya yakin Anda pernah mendengar nama itu, bukan? Jadi, biar saya jelaskan kepada Anda tentang jaringan koneksi yang rumit ini. Bank milik Ansari menawarkan suku bunga yang sangat tinggi untuk menarik para deposan dari Iran. Lalu, ketika jutaan orang Iran menyimpan uang mereka, menabung di bank ini, bank yang sama memberikan pinjaman besar kepada perusahaan milik Ansari untuk membangun mall terbesar di dunia. Sekarang, mari lepas kacamata geopolitik dan pakai kacamata bisnis. Bagaimanapun, nama acaranya dasar-dasar bisnis. Iran adalah negara yang baru saja kita bicarakan, sudah sangat lama mengalami krisis ekonomi. Bahkan, pada bulan Januari, kami melakukan beberapa perhitungan dan kami menghitung bahwa rata-rata gaji bulanan orang Iran hanya cukup untuk membeli sekitar 8 butir telur. Jadi, tidak banyak. Banyak orang kesulitan mencari nafkah. Sekarang, coba beritahu saya di kolom komentar, apakah negara seperti itu cukup punya permintaan untuk mendukung sebuah mall? Bukan sekadar mall biasa, tapi mall terbesar di dunia. Tahu tidak? Karena Ansari tidak punya kalian yang berkomentar di bawah videonya, dia tidak tahu jawabannya. Jadi dia belajar dari pengalaman pahit bahwa mall itu gagal dan perusahaannya tidak bisa membayar kembali pinjaman. Uang pinjaman itu berasal dari rakyat Iran biasa. Itu pada dasarnya adalah skema Ponzi dengan langkah tambahan. Ketika mall itu runtuh, banknya juga ikut runtuh. Dan itu terjadi tahun lalu. Sekarang Iran sebenarnya tidak mampu menanggung itu. Kamu tahu, sistem perbankan adalah cara ekonomi modern beroperasi. Dan ketika orang kehilangan kepercayaan pada sebuah bank, mereka juga kehilangan kepercayaan pada hampir semua bank. Itulah masalah utamanya.
Apalagi jika bank yang gagal adalah salah satu yang terbesar di negara itu. Jadi, Bank Sentral Iran harus bertindak untuk mengembalikan kepercayaan di negara itu dalam perekonomian. Masalahnya, Bank Sentral Iran tidak punya banyak kekuatan karena ekonominya nyaris lumpuh. Jadi mereka melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya mencetak banyak uang untuk menyelamatkan semua deposan dan mereka mendevaluasi mata uangnya. Mereka memaksa bank gagal ini bergabung dengan bank milik negara yang akan kita bahas sebentar lagi. Saya yakin kalian juga sudah pernah mendengar nama bank itu di awal video. Namun saat Bank Sentral Iran mencetak uang melebihi kemampuannya, mereka harus mendevaluasi mata uang, memicu inflasi parah di negara yang sudah inflasi parah. Jadi, parah ditambah parah, mungkin jadi makin parah. Dan inilah yang menyebabkan protes Januari di mana rezim harus membunuh 30.000 sampai 40.000 orang hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi tebak apa yang terjadi pada Ali Ansari? Tidak ada, tidak terjadi apa-apa padanya. Kamu pasti berpikir seseorang yang menjalankan skema Ponzi akan menghadapi tuntutan pidana. Tapi sekarang dia adalah sahabat dekat pemimpin tertinggi. Jadi dia bebas begitu saja. Bahkan bisa dibilang pemerintah sebenarnya turun tangan untuk menyelamatkannya. Tapi siapa yang menderita? Orang-orang Iran, rakyat Iran biasa yang menderita. Sekarang, situasinya malah memburuk. Seperti saya bilang, Bank Ayanda bangkrut dan pemerintah memaksanya bergabung dengan Bank Meli, bank milik negara. Bank Meli adalah salah satu bank yang kolaps atau sepertinya membekukan semua rekening kemarin. Dampaknya menyebar luas dan merusak perekonomian. Disinilah saya ingin menunjukkan kemunafikan rezim. Karena mereka suka menyalahkan sanksi atas masalah ekonomi mereka. Yang terjadi pada bank ini bukan akibat sanksi, tapi murni korupsi. Mereka tak perlu membuat bank dengan skema Ponzi. Mereka tak perlu menyelamatkan bank tanpa menindak pelaku, dan mereka tak perlu membiarkannya bebas. Pikirkanlah, sanksi bukan alasan mereka melakukan ini. Rezimenya memang korup, para politisinya korup, dan rakyat Iran yang menderita. Sekarang mari kita lihat kenapa bank-bank membekukan rekening saat ini. Salah satu teori menyebut rezim tak mampu membayar pasukan keamanan dan di masa perang, negara tak bisa kehilangan orang-orang yang paling diandalkan. Jadi mereka membekukan rekening warga sipil untuk mengalihkan uang itu kepada orang-orang yang merupakan bagian dari IRGC dan pasukan Basij. Dan teori lainnya adalah UEA. Kamu tahu? Banyak elit Iran telah menyimpan uang mereka di UEA selama bertahun-tahun. Tapi sejak Iran mulai membombardir warga sipil dan infrastruktur UEA, pemerintah UEA mulai mempertimbangkan untuk membekukan aset-aset itu. Kita sudah membahas ini sekitar seminggu lalu. Mungkin UEA sudah memutuskan pembekuan itu dan uangnya kini hilang. Jadi bank-bank sedang panik, bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mencetak uang lagi. Ini sudah menjadi krisis eksistensial. Sistem perbankan sangat penting dalam ekonomi modern. Meski Iran bukan ekonomi modern, mereka tetap memerlukan sistem perbankan. Tapi yang membuat keadaan semakin buruk, semua ini terjadi saat pemimpin tertinggi yang baru benar-benar menghilang. Atau mungkin dia memang tidak pernah muncul sama sekali. Sekarang, sebelum kita membahas beberapa rumor tentang pemimpin tertinggi yang dikabarkan meninggal, saya ingin mengingatkan untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu benar-benar membantu kami dalam algoritma. Dan sekarang, mari kita bahas rumor baru ini. Ini tidak dimulai dari orang sembarangan di Twitter atau YouTube. Ini dimulai dari TV pemerintah Iran. 2 hari lalu, mereka mengumumkan Mujtaba Khamenei akan berpidato langsung kepada rakyat setelah ia diumumkan. Ini seharusnya menjadi upacara resminya, tapi dia tidak pernah benar-benar muncul di upacara itu. Tidak ada pidato langsung. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, TV pemerintah tidak pernah menyebutkannya lagi. Mereka tidak memberikan penjelasan mengapa dia tidak hadir. Mereka tidak menjadwalkan ulang kapan dia akan muncul dan mengabaikan fakta bahwa merekalah yang mengumumkan pemimpin tertinggi akan berpidato. Hal ini pada dasarnya semakin memperkeruh suasana. Untuk memperburuk situasi, TV pemerintah malah menampilkan foto dirinya yang dihias seperti sudah meninggal, bukan pidato. Saya tidak bercanda. Lihat cuplikan ini. Bagaimana menurut kalian? Bukankah ini tampak seperti foto orang yang sudah meninggal? Kami akan segera kembali.
Cara mereka menampilkannya terlihat seperti potret pemakaman, bukan pemimpin yang masih hidup. Ditambah lagi, klip ini telah memunculkan pemalsuan AI, seperti yang satu ini yang banyak orang kira asli, tapi sayangnya tidak. Saya berharap klip ini nyata, tapi ternyata tidak. Namun tetap lucu, silakan tonton. Sekarang, ada beberapa rumor menarik yang beredar di Iran yang sulit untuk diverifikasi, tapi penting untuk dibagikan. Seperti yang satu ini. Mojtaba dirawat di rumah sakit Sina. Dia mengalami luka parah di bagian perut dan kaki, dan saat ini menggunakan ventilator, serta bahkan tidak tahu bahwa perang telah pecah dan keluarganya telah tewas dalam pengeboman. Apalagi bahwa dia telah menjadi pemimpin. Operasinya dilakukan oleh Dr. Zafar Gandhi bersama dengan Dr. Maresi. Alasan kehadiran Pezeshkian yang merupakan presiden Iran 2 hari lalu bersama dokter adalah untuk mengunjungi Mojtaba dan dia sepenuhnya mengetahui kondisi putra Khamenei. Suasana di rumah sakit sangat ketat keamanannya dan hanya sangat sedikit orang yang bisa masuk ke ICU. Sekarang saya ingin memperjelas hal ini. Kami tak bisa memverifikasi semuanya, tapi ada yang mengkhawatirkan. Jika dia masih hidup, mestinya sudah ada pidato video sampai sekarang. Kamu tahu, tidak tampil di publik masuk akal karena Israel terang-terangan bilang akan menargetkannya. Tapi pidato video itu adalah hal paling minimum yang harus dia lakukan jika dia masih hidup dan sadar. Ayahnya dulu sering melakukan itu. Jika dia tak bisa bicara, itu cerita berbeda. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan lain. Pemimpin tertinggi secara teknis juga panglima tertinggi. Tapi kalau dia pakai ventilator atau tidak sadar, maka dia tidak bisa memimpin IRGC atau militer. Jadi saya menduga itu Ali Larazani, orang yang sudah kita bahas sebelumnya juga. Dialah yang menjalankan Iran dan memimpin militer. Jadi kalau ini benar, ini menimbulkan banyak pertanyaan kenapa. Apakah majelis ahli memilih dia? Apalagi kalau dia tidak bisa berpidato di depan umum? Apakah dia mendorong penunjukannya sendiri atau melakukan sesuatu? Karena kita tahu ada cucu Khomeini yang menentang dan bilang dia tak seharusnya diangkat, sebaiknya orang lain saja. Dan ada orang lain yang pada dasarnya menjadi pesaing Khamenei. Jadi jika Khamenei bahkan tidak memperjuangkan penunjukan atau pemilihannya sendiri, lalu bagaimana dia bisa menang? Banyak pertanyaan muncul, mungkin ada yang mendorong pemilihannya agar dia mengambil alih. Setelah itu dia meninggal dan hal lain terjadi. Saya tidak tahu. Banyak teori. Silakan berteori di kolom komentar. Apakah Anda heran pemimpin baru ini belum muncul atau terdengar? Tentu ada kekhawatiran soal keamanannya. Apalagi saya dengar dia juga terluka. Apakah Anda terkejut dia terpilih? Saya tidak heran dia terpilih. Sudah banyak yang membicarakan kemungkinan dia menggantikan ayahnya setelah ayahnya meninggal. Spekulasi ini sudah ada lebih dari 1 dekade. Saya juga berpikir, apakah kenyataan kita belum pernah melihatnya menandakan dia mungkin sudah tiada? Maksud saya tidak berpikir ada indikasi yang jelas bahwa ada orang yang pernah berbicara dengannya. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengatakan hari ini bahwa baik dirinya maupun siapapun di pemerintahannya belum pernah berbicara dengan Khamenei muda sejak dia diangkat menjadi pemimpin tertinggi pada hari Minggu. Jadi masih banyak kebingungan seputar hal ini. Dan jika Anda melihat kembali sekitar 10 hari yang lalu, mereka juga butuh waktu cukup lama untuk mengumumkan bahwa ayahnya telah terbunuh. Jadi benar-benar tidak jelas apa yang terjadi di balik layar. Jelas ada banyak persaingan di dalam sistem. Dan saya pikir mereka merasa seolah-olah mereka harus membuat semacam pengumuman untuk menunjukkan kesan stabilitas.